Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama channel saya di Badengan Channel. Tentunya kali ini kita akan menyimak pernyataan dari Bung Haris ya tentang lagu Bayar-Bayar dicampakkan ya atau yang telah dibungkam oleh beberapa oknum Pol apa saya nggak tahu. Jadi inilah pernyataan Bung Haris di Rakyat Bersuara ya. Kayaknya juga Bung Haris ingin sekali menyanyikan lagu dari Sukatani ini yang berjudul Bayar-Bayar. Mari kita simak bersama-sama pernyataan dari Bung Haris. Bung Yoksan, Anda masih bergabung bersama kami, Bung Yoksan? Masih, Pak. Masih ya. Bung Haris, Anda ada komentar tadi terkait dengan tidak dinyanyikan lagu Bayar-Bayar pada saat konser hari Minggu lalu, 2 hari lalu? Ya memang keterangannya betul ya kalau dilihat begitu kayaknya baik-baik saja. Tapi kan secara psikologis ya mungkin ada proses panjang yang membuat mereka jadi nggak mau nyanyi. Itu mengkonfirmasi tadi saya, paling nggak Noel tadi kan sudah mengatakan dari awal bahwa ya pasti ini apa namanya gak enak hati atau kalau bahasa anak zaman sekarang kena mental gitu-gitu ya. Mungkin capek juga, khawatir juga jadi orang nanti kalau nyanyi aura audiensnya tambah semangat gitu-gitu. Ya, Tapi tidak ada larangan sama sekali tadi disampaikan, nggak ada larangan sama sekali. Bahkan kalau saya tuh posisi saya begini. Nyatakan kalau mau nyanyi aja, bayar. Buat saya nyanyi lagu-lagu itu ini diskusi di sesi awal tadi ya. Iya, betul. Saya mau bilang bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, negara maupun hukum tidak bisa melarang. Ya kan? Apakah kalau misalnya hukum ditiadakan esok nih, dan negara dibubarkan esok harinya, kemudian lalu kita kehilangan hak kita sebagai manusia, kan enggak? Tidak. Apa saya boleh datang ke rumah Aiman, Betul. saya minta kupingnya dong atau hidungnya dong buat kalung saya, kan nggak boleh. Ada pasal yang namanya diiris itu sakit, pasal itu. Itu makanya kenapa hak asasi manusia itu melekat pada manusia. Dia bukan melekat pada negara, dia bukan melekat pada hukum. Hukum alatnya negara, negara alatnya hak asasi. Nah jadi saya mau mengatakan bahwa berangkat tadi poin itu tadi, saya berharap kita semua akan menyanyikan lagu itu. Sudah bukan tugasnya Sukatani lagi. Tapi Maksudnya? Ya Kita semua yang bisa menyanyikan lagu-lagu itu. Saya tadi teman-teman Kamisan kemarin sudah pasang lagu itu, ya kan, meskipun nggak ada bandnya, tapi mereka pasang lagu itu depan polisi. Nah, jadi ini sebenarnya backfire ya, karena zamannya udah nggak bisa zaman orang dilarang-larang. nggak boleh lagi nih. Nggak bisa. Aiman dilarang-larang, Aiman semakin berjaya. Gitu. Nah jadi Walaupun kadang-kadang kan bicara ini bahwa ada pencemaran nama baik, lalu kemudian hak orang lain, hak pihak lain yang kemudian dilanggar. Kalau hak pihak orang lain silakan bawa ke mekanisme perdata. Saya juga sedang mau melakukan hal itu. Tapi bukan saya laporin ke polisi. Ya itu urusan personal, Pak Edi. Itu Anda jangan libatkan negara urusan-urusan begitu. Perdata itu ya. Itu urusan perdata. Dan prosesnya panjang, bisa ngobrol, bisa klarifikasi. Dan bisa pertukaran informasi. Atau pencemaran nama baik. Sekarang forum-forum seperti ini. Pasalnya udah dihapus, masuk dalam SARA karena institusi itu masuk ke dalam antar golongan. Ya itu juga menurut saya kejauhan tafsirnya. Institusi itu alat negara. Dia Dan kemarin-kemarin sempat ada yang dipenjara karena itu. Dulu banyak. Dan itu yang kita tunggu dari penguasa Pak Noel. Bagaimana kan yang sudah mendeklarasikan kan Kementerian Koordinator Hukum, HAM dan IMIPAS itu kan yang akan mau membebaskan orang-orang. Tapi itu sebetulnya penting ya rejim penguasa yang baru ini menunjukkan bahwa kan kampanyenya sejumlah menteri ya, Menteri HAM misalnya, bahwa kita tidak mau menjadi penguasa yang seperti kemarin lah kira-kira begitu. Nah, tetapi koreksinya apa? Perubahan hukumnya kan belum terjadi teksnya. Itu harus real, harus nyata. Harus nyata. Justru perubahan-perubahan itu sekarang banyak kita apresiasi tafsirnya di pengadilan. Misalnya karyawan buruh yang kerja digugat oleh John LBF menang, ya kan? Itu menggunakan pasal-pasal soal kebebasan larangan terhadap kebebasan juga. Lalu kasus saya dan Fathia, lalu kasusnya siapa nih Fritz, Daniel Fritz.
Jadi justru hakim-hakim itu yang sudah memulai sekarang. Hakim di Mahkamah Konstitusi belakangan juga memulai itu. Ada pilkada ulang di satu kabupaten misalnya, Serang. Itu lain lagi sih soalnya. Tapi tafsir tentang kebebasan menguat sekarang di kalangan anak muda dalam level yang prakteknya gitu ya. Lalu di level negara di sektor yudikatif mereka sebenarnya sudah gak berisik tapi produknya muncul. Nah itu perubahan di negara di kementerian itu sudah terjadi. Nah ini menurut saya negara ini mau nggak mau harus institusi-institusi, pejabat-pejabat serendah apapun mereka harus mulai adaptif. Dan saya pikir nggak apa-apa. Saya kasihan juga sama polisi-polisi kalau ceritanya bahwa si polisi mengoreksi bahwa kami tidak anti kritik. Lalu ada orang-orang polisi-polisi di lapangan yang datang ke band tersebut pakai gaya masih video kayak begitu lagi. Ini kan masih gaya-gaya lama. Saya cuma mau bilang, ini polisi-polisi ini kemana aja? Kalau saya mau belain penguasa yang baru nih ya, kita kira-kira orang Jakarta mau bilang gini, lu nggak lihat apa? Menterinya udah bilang kita nggak anti kritik tanpa ada rame soal Sukatani. Saya nggak kurang-kurang lihat Noel yang mengusung soal kebebasan, ya kan? Bahkan di zaman waktu Jokowi pun Noel berani ambil resiko itu jadi saksi di sejumlah teman yang kasusnya keras. Belain Munarman misalnya, belain Aiman juga. Belain saya dia bikin statement. Jadi maksud saya di zaman yang susah temennya penguasa di lingkaran kayak gini nih ada Noel nih tiba-tiba. Dia juga habis dia. Tadi benar kata Mas Kiki. Bahwa di dalam itu banyak polisi baik, saya ketemu polisi baik, polisi cerdas, polisi-polisi yang lagi PhD. Kemarin saya didatengin sama salah satu Kapolres Fak, saya lupa namanya siapa itu. Ya senang lihat polisi begitu. Terus saya kritik habis-habisan lebih vulgar daripada yang saya omongin di sini. Dia semakin senang sama saya. Ini menurut saya ya. Tapi saya nggak dicium sama dia. Nah, tapi artinya banyak. Saya pernah dulu ya kerja waktu Palistio, ini saya cerita sedikit ya, nyambung ceritanya Mas Kiki. Dulu waktu Palistio Sigit itu jadi Kadif Propam, saya pernah ngelaporin satu kasus di Polda Sulsel, Sulawesi Selatan. Dikirimlah singkat kata salah satu perwira terbaiknya di Propam. Dan saya diminta ikut serta sama dia, ngebongkar pemerasan itu. Jadi gak usah tanya saya soal kasus Pak Edi, ya kan? Saya bukan new kids on the block, saya udah lama. Mas Kiki tuh marahin saya tuh karena dulu kita bersama di Kontras, terus dia jadi staf ahli. Tapi kita pertukaran infonya jadi Anda gak usah nuding-nuding saya kasus mana, banyak cerita saya. Balik ke soal cerita Listio tadi, dia kirim perwiranya dan dia bongkar. Orangnya masih ada di Mabes sekarang. Saya nggak perlu sebutin namanya, takutnya dia protes sama saya. Waktu dia bongkar itu, dia marahin tuh polisi-polisi depan saya. Dan saya ikut nimbrung marahin waktu itu. Persis statement saya seperti Mas Kiki. Rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Saya bilang kesian polisi lantas-lantas itu yang harus menghirup karbon. Dicaci maki. Saya ingat ada peristiwa pengeboman di Poso dulu Mas Kiki. Polisi lantas yang jadi korban. Karena yang bukan lantas tidak ada di jalanan. Target pengebomannya waktu itu ketemu yang gampang. Karena dia mencari simbol. Tapi simbol itu kan manusia. Yang punya anak, punya kehidupan, segala macam. Si lantas-lantas itu yang jadiin sasaran caci makinya orang. Ya kan? Nah, jadi yang waktu itu nakal minta duit itu dari reskrim di Polda. Waktu itu ceritanya. Ini dibongkar sama Divpropam. Nah jadi saya mau mengatakan bahwa iya ini rusak banyak. Namanya rusak dan memang kita nggak bisa pakai pendekatan manusia terus-terusan Mas Kiki. Mereka itu manusia yang ada di dalam sistem. Kita sebagai warga udah kasih hak kita kepada dia. Dia menjadi kewajiban di dia untuk lindungin kita. Baik. Betul bahwa tentara, polisi di Papua itu jadi korban.
menurut saya dia korban pelanggaran HAM dari negara yang tidak melindungi. Anda nggak bisa tuding OPM, Anda nggak bisa tuding KKB sebagai pelanggar HAM. Karena kita nggak pernah mengakui OPM dan KKB setara sebagai kekuatan yang sama seperti negara. Enggak kan, nggak mau negara ini. Udah lah, nggak usah berdebat soal gitu mas. Saya udah ngikutin dari 30 tahun lalu zaman saya kuliah. Bahwa Indonesia itu fahamnya tidak pernah mengakui kelompok bersenjata. Karena kalau diakui dia setara. Kalau dia setara baru kita bisa tuding dia sebagai pelanggar HAM. Nah, tapi karena dia tidak setara dia dianggap sebagai kriminal. Negara tidak melindungi mereka dengan alatnya, dengan kecakapan-kecakapan tertentu untuk tidak diganggu, dijadikan korban oleh spoiler-spoiler tadi itu misalnya. Pengganggu-pengganggu itu. Jadi mereka jadi korban manusianya betul. Tapi dalam posisi lain kita harus bilang bahwa mereka itu alat. Yang harusnya dilengkapi, dia udah ngambil hak kita bayar pajak dan lain-lain. Nah itu yang kita tuntut. Jadi saya mau balik bahwa sudahlah polisi-polisi ya kan. Jangan Anda minta ada lagu yang bilang kalau kata Mas Kiki, jangan bayar. Bukan. Ciptakan situasi yang orang akan menciptakan lagu mengapresiasi. Kira-kira nih, ayo kita rubah polisi supaya tahun depan Ebit G ada nangis-nangis memuja kita. Misalnya kayak gitu. Tapi bukan dibikinin festival, ayo dong puji polisi dong. Janganlah. Harus diciptakan proses sosiologisnya, rekayasa sosialnya harus terjadi. Itu. Sesuai konteks apa yang terjadi hari ini. Supaya genuine bahwa rakyat itu muji. Ya. Gitu. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Betul. Dan begini, memperbaiki polisi, kalau itu pun berdarah-darah susah, tapi ditunjukkan dengan cara yang baik, orang akan puji juga kok. Meskipun kita tahu polisi itu seperti lagunya Sukatani misalnya, tapi hubungan intim polisi dengan warga itu terjadi di lapangan. Itu. Bahkan dalam obrolan-obrolan sosial itu juga ada pertukaran-pertukaran jokes, bercandaan yang saling menyindir. Ya sama-sama ngerti lah bang. Ya kan ya bang, ini kan atensi mulu. Ya abang kan ngerti. Ngobrol begitu biasa di lapangan. Itu. Jadi maksud saya jangan tegang. Ini ngapain polisi-polisi yang menurut saya kehilangan, udah nggak fashion, nggak zaman. Tiba-tiba menterinya di Jakarta kampanye, presidennya cuek di demo, Prabowo kan di demo, ya kan Indonesia gelap, dia nggak marah. Kok tiba-tiba ada polisi bergerak di lapangan? Ayo, insaflah engkau wahai Sukatani. Terus bikin video kayak gaya zaman Jokowi dulu 5-6 tahun lalu. Kami minta maaf, udah nggak musim kayak gitu. Oke, baik. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.